Kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dari Forum News Network. Ini kasus di Bapak Puan ini sangat ramai di Sumatera Barat juga, soal radikal good looking versi dari Menteri Agama. Jadi juga lagi heboh. Saya akan mencoba ngobrol dengan Bung Rocky soal dua fenomena ini. Halo Bung Rocky. Hai, enak. Enak ya, iya. Ini jadi karena orang Minang ini kan suka pepatah petitik gitu. Saya ingin mencobanya juga gitu katanya. Gara-gara Puan setitik rusak suara Mulyadi se-Minang Raya. gitu. Suaranya begitu yang terjadi. Karena tiba-tiba sekarang PKB menarik dukungan terhadap Mulyadi, calon yang didukung oleh PDIP, dan Mulyadi juga kader Demokrat yang didukung oleh PDIP mengembalikan mandat. Ini seru ini dinamika di Sumatera Barat ini. Jadi bagaimana Anda melihat fenomena ini? Artinya di belakang sesuatu yang terlihat sebagai fenomena ada noumena. Noumena itu artinya yang nggak terlihat. Kalau kita belajar metode, kita mau lihat noumenanya apa itu. Yang tak terlihat itu adalah sinisme terhadap istana sebetulnya. Yang direalisasikan melalui ucapan Puan. Jadi sekali lagi ini akumulasi aja tuh. Sebetulnya Puan, saya kasihan juga Puan, karena sebetulnya dia tidak layak dapat hukuman itu. Karena dia mungkin sekali kurang bijak mengucapkan kalimat itu. Tapi saya kira dia nggak maksudkan untuk menghina. Namun demikian, susah untuk kita hambat arus yang menganggap bahwa Puan, Mega, PDIP, Jokowi itu satu paket. Jadi ini sebetulnya paket yang kebetulan tali yang paling lemah adalah Puan karena dia mengucapkan. Dengan kata lain, orang menunggu sebetulnya paket ini berantakan. Paket kekuasaan berantakan. Jadi Puan mempercepat berantakan itu. Nah, kalau kita baca fenomena semacam ini, itu sebetulnya ada di semua tempat. Yaitu orang jengkel, sinis, dan berupaya untuk keluar dari kekacauan politik, tapi nggak tahu bagaimana, kalau sedikit kritis disebut radikal. Lalu meledaklah dia di dalam soal-soal kecil semacam ini. Dan itu yang mengakibatkan Puan setitik merusak restoran ya merusak meja makan di restoran Padang, kira-kira begitu. Tertuang sedikit air lalu nasinya jadi becek, dan tentu PDIP yang paling rugi. Nah, yang saya kira justru konyol adalah PDIP kemudian berbaris tegak untuk membela Puan. Ya, padahal ini bukan soal bela-membela, ini soal rasa batin manusia Padang. Dan itu nggak bisa dibela dengan pernyataan. Itu mesti dengan kerelaan untuk mengakui, lalu cari cara untuk berdamai. Tapi kalau perdamaian itu hendak diselesaikan secara hukum, juga itulah masuk akal. Kenapa? Karena anak-anak muda Minang sebetulnya mau menguji apakah undang-undang ITE itu berlaku imparsial. Ternyata polisi menolak. Karena itu dianggap sebagai delik pers atau segala macam. Jadi akhirnya bertumbuh lagi kan kecurigaan. Kenapa kalau soal paket kekuasaan kita dianggap kurang memenuhi unsur delik sehingga ditolak oleh Bareskrim. Lalu terhubung lagi pengetahuan publik bahwa polisi memang favoritisme tuh. Kalau urusan kaum radikal yang dituduh radikal langsung diproses. Kalau kekuasaan yang lakukan kesalahan tidak diproses. Jadi bertumbuh terus isu semacam itu tuh. Jadi tadi saya balik tadi bahwa noumenanya, di balik fenomena ada noumena. Noumena itu adalah kejengkelan atau bahkan ya sebut aja kemuakan terhadap paket kekuasaan ini. Nah, sayang sekali Puan adalah pita yang mengikat paket itu. Jadi biasanya ada pita di atas itu yang sebetulnya untuk mempercantik paket. Akhirnya pita itu putus oleh perselisihan kebudayaan. Saya sebut aja perselisihan kebudayaan sebetulnya.
Ya. antara PDIP dan masyarakat Minang. Ya, jadi ini sebenarnya dalam kata lain, Puan, ini Anda sedang tidak beruntung, begitu ya. Berada pada saat dan tempat yang salah. Iya, itu sebetulnya. Kalau kita mau ambil yang bijaknya, ya udahlah Puan, Anda lagi nggak beruntung aja tuh. Rezekinya diambil ulang oleh masyarakat Padang. Dan nggak boleh ada tamboci, nggak akan dikasih tambahan tuh. Iya, ya. Ini menarik karena fenomena seperti kita singgung tadi, tiba-tiba saja kemudian PKB menarik dukungan dari calon yang didukung oleh PDIP, dan kemudian sebaliknya calon yang didukung oleh PDIP mengembalikan mandat gitu. Jadi kesannya seolah-olah PDIP itu kalau di Sumatera Barat menjadi penyakit menular, gitu. Orang berusaha menjauhi. Iya, betul. Ya. Karena udah terbentuk persepsi bahwa ini PDIP pasti kalah. Karena ini udah soal culture. Kalau udah kan kita tahu politik Minang itu kalau tetuanya sudah bilang A, itu politisnya pasti ikut tuh. Karena culture-nya begitu tuh. Di dalam keadaan demokrasi boleh saling bersaing bahkan di antara politisi sesama Minang. Tetapi kalau menghadapi musuh bersama itu petata petiti petualah dari Datuk itu akan ambil alih. Ya. Nini Mama itu yang menentukan isu pada akhirnya. Saya pelajarinya begitu dulu waktu belajar political culture. Ya. Dan itu kuat sekali itu pengaruh politik dari Nini Mama terhadap musuh bersama ya. Karena dianggap PDIP selalu musuh bersama. Betul. Yang memang kemudian yang menyatu di situ karena pers juga akhirnya memblow up ini. Ya. Ada satu tadi teman yang mengingatkan saya mengapa kemudian Puan mengucapkan kata itu. Jadi tadi juga seorang teman budayawan di Minang menyatakan bahwa ada pepatah mereka yang mengatakan bahwa kata pertama itu adalah sebenarnya kata-kata. Gitu. Saya bahasain, nggak usah saya kutip bahasa Minangnya ya, nanti salah-salah juga. Kata pertama adalah sebenarnya kata-kata, artinya di bawah sadar orang itu. Kemudian kata berikutnya, atau pembelaan dari para orang-orang yang membela Mika itu adalah kata yang dicari-cari, gitu. Jadi bukan hanya berkilah saja. Jadi mereka melihat bahwa kelihatannya pada PDI, apalagi keluarga Soekarno, dalam bawah sadarnya mereka merasa bahwa mereka adalah pewaris tunggal Pancasila dan mereka lah penafsir tunggal Pancasila. Jadi di luar itu, ketika tidak bersetuju dengan mereka, tidak Pancasilais. Ada kecenderungan semacam itu. Ada seorang teman yang mengingatkan seperti itu. Ya itu kan ahli bahasa kita kebanyakan orang Padang tuh dari awal mereka yang mahir menafsirkan bahasa adalah warga Minang tuh. Tradisi itu terbawa terus. Bahkan dalam membuat satire itu Minang terkenal. Jadi culture Minang itu sangat peka terhadap permainan bahasa itu. Mungkin sekali berlebihan tafsirnya. Tapi bagi orang Minang dia dihubungkan dengan sejarah. Kan dia mau bilang bahwa Puan tahu nggak bahwa seluruh pemikir politik Indonesia itu mayoritas dari Minang, bahwa pendiri partai-partai yang juga tajam terhadap kekuasaan kolonial ada dari Minang. Bahkan partai-partai itu yang dibubarkan oleh Bung Karno, ada Masyumi dibubarkan Bung Karno, PSI ini pimpin Sultan Syahrir, semua dari Minang tuh. Muhammad Hatta juga akhirnya berselisih dengan Bung Karno karena soal justice, soal hak asasi manusia. Muhammad Hatta matang di dalam soal melihat perkembangan demokrasi. Bung Karno dianggap melencengkan demokrasi. Jadi akhirnya memori sejarah itu muncul. Ya. Belum lagi Minang bersama dengan Sulawesi Utara, Manado, ada poros PRRI Permesta tuh, yang juga berupaya untuk menegasikan cara pusat, cara Jakarta di dalam membangun, jadi daerah ditinggalkan. Jadi seluruh dendam politik atau memori politik masa lalu tiba-tiba muncul di dalam benak Nini Mama, petua-petua adat dan politisi, bahkan anak muda Minangkabau. Jadi itu sebetulnya sumber kesalahan dari Ibu Puan, kalau mau disebut sumber kesalahan, atau mungkin bukan dia yang bersalah, itu penasihatnya nggak bisa brief Puan, bahwa Puan, Minang itu lokasi politiknya seperti ini, lokasi budaya seperti ini, jadi Anda masuk dengan cara seperti ini. Itu nggak di brief. Jadi mestinya Puan pecat juga tuh influencer dia nggak bekerja bagus.
Iya, iya, iya. Ya, dan apalagi kan memang orang Minang itu bahkan sampai sekarang pun kesadaran politiknya sangat tinggi. Makanya disebut ada demokrasi lapau gitu ya. Orang nongkrong-nongkrong Iya. kopi sambil ngobrol politik itu luar biasa di Minang. Dan ini yang terlihatnya nggak disadari. Minang itu politiknya betul-betul mengakar di dalam kebudayaan. Karena soal berdebat itu orang Minang jago sekali. Bahkan debat dengan kirim sinyal melalui pantun itu tajam sekali. Tapi bukan sekedar kemampuan mensublimasi politik melalui pantun atau satire, tapi kemampuan logika juga kuat sekali mereka tuh. Ada Tan Malaka yang menulis Madilog yang isinya adalah cara berdebat, cara memakai logika. Jadi jangan coba-coba mengeluarkan satu pendapat yang bisa membangkitkan seluruh kecerdasan orang Minang. Wah, ya. Tapi saya ya, ini nggak berlebihan Anda kan. Kalau kita lihat, dan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia 75% pejuang kemerdekaan Malaysia itu orang Minang. Bahkan yang di Pertuan Agong yang pertama di sana itu dari Negeri Sembilan itu juga orang Minang. Ini memang luar biasa nih mereka perannya itu. Jadi wajar kalau kemudian mereka diremehkan, mereka jadi tersinggung kan. Iya, karena orang Minang dari awal kemerdekaan bahkan sebelum merdeka sudah malang melintang di Melayu itu sebagai influencer. Nah, orang Minang itu influencer Asia sebetulnya tuh. Tapi influencer dalam akal pikiran, influencer akal sehat tuh. Itu masuk sampai ke kerajaan Melayu dan berupaya untuk memakai bahasa sebagai alat untuk memenangkan argumentasi, alat untuk memenangkan bisnis perdagangan awal tuh. Jadi keahlian orang Minang adalah di dalam berbahasa dan dalam logika. Nah, yang terjadi justru kalimat-kalimat dari petinggi PDIP, cara membela Puan itu cara yang terlalu standar. Orang Minang ketawain tuh, ngapain saya bela begituan. Itu pepatah tadi betul begitu tuh. Yang terucap pertama sebetulnya jangan diselamatkan melalui ucapan kedua, itu makin tenggelam logikanya tuh. Ya, ini memang berat nih kelihatannya kalau mesti seperti Anda bilang, jangan coba-coba berdebat dengan orang Minang gitu. Oke, nah tapi satu yang juga selain soal Minang yang ramai ini kan soal Menteri Agama. Gitu. Anda ini kalau untung Anda bukan Muslim, Rocky Gerung. Kalau Anda Muslim, karena Anda ini masuk kelompok good looking, gitu ya. Jadi kalau Anda masuk good looking, Anda itu ada potensi membawa paham radikal, gitu katanya. Gitu. Ini yang sedang membuat orang meradang. Kalau dulu sebelumnya kan stereotype katanya orang radikal nih yang celana cingkrang, jenggotan. Sekarang tiba-tiba kata Menteri Agama salah satunya cirinya ya good looking. Bisa bahasa Arab, bisa hafal Quran. Ini yang membuat orang meradang juga. Ini sebetulnya penghinaan pada yang bad looking gitu, karena Menteri Agama favoritisme itu. Padahal semua orang bisa jadi radikal, mau dia bad looking, good looking, nggak ada soal. Karena kan kita ingin agar supaya Menteri Agama itu udah ngurusin keakraban lah, mengakrabkan antara bad looking dan good looking gitu. Caranya bagaimana? Ya bawa ke salon demokrasi itu supaya tampil wajah demokrasinya, bukan wajah orangnya itu. Jadi kelihatannya Menteri Agama ini juga nggak paham bahwa menyebut good looking, bad looking hanya dengan melihat wajah itu justru yang merepotkan analisis. Karena begitu Menteri Agama bilang good looking adalah influencer dari radikalisme, ya semua orang akhirnya bikin rambutnya acak-acakan, pasang brewok segala macam. Lalu nanti akan bilang I'm bad looking, jadi saya tidak mungkin radikal. Susah lagi nanti Menteri Agamanya kan. Jadi begitulah, kejebak terus di dalam ketidakcukupan pengetahuan itu. Oke. Gitu dia. Jadi memang kalau soal bad looking, good looking ini menjadi soal yang saya agak jadi bingung kenapa jadi ramai sekali ya pertama kali muncul. Saya nggak paham nih karena kosakata good looking, bad looking ini kan ini sangat familiar di kalangan anak-anak milenial begitu kan. Kalau selama gitu. Ya, wacana intoleransi itu kan sebenarnya tidak cukup akrab di kalangan anak-anak milenial. Tapi ketika menteri menggunakan kosakata itu yang heboh memang di kalangan milenial jadinya begitu. Mereka tiba-tiba mereka kemudian berkaca.
Mestinya nih kalangan milenials ini pergi ke Barreskrim, melaporkan Menteri Agama. Karena ini juga penghinaan terhadap milenials. Nanti dianggap milenials yang good looking di jalan itu ntar ditabukin orang karena dianggap radikal. Kan Menteri Agama bikin pembelahan baru tuh akhirnya tuh. Ya. Ini juga ITS sebetulnya nih. Karena diucapkan di dalam forum resmi. Jadi kelihatannya kejengkelan itu kemudian menumpuk tuh, kejengkelan karena Puan tidak paham tentang sejarah, tidak mengerti tentang fungsi dari kebudayaan Minang, sekarang lagi Menteri Agama tidak mengerti culture dari milenial. Jadi bagaimana mungkin kita mau berupaya untuk menghangatkan suasana kalau partai politik dan kabinet, menteri-menteri yang punya otoritas justru terus-terus memprovokasi. Kan kata good looking itu artinya memprovokasi kan. Hati-hati loh kalau ada milenials yang cakep dikit, penampilannya neat, bersih, itu sangat mungkin dia adalah radikal atau calon radikal. Maka timbul kecurigaan di antara milenial sendiri. Karena milenial akan lihat, oh dia ngomong, itu pasti punya sumber data. Nanti milenial A mencurigai milenial B. Nanti itu pacaran bisa putus hanya karena good looking. Padahal good looking diperlukan untuk pacaran. Nanti nggak ada lagi gadis-gadis yang mau bergaul dengan pemuda yang good looking gitu kan. Dianggap bahwa radikal nih. Ya kalau kepentingan saya jadi khawatir karena nanti ketika kita terutama orang tua yang punya anak-anak yang cukup good looking gitu dan minta mereka untuk sholat ke masjid katakanlah, anaknya gampang. Ya nanti kalau saya sholat ke masjid saya bisa dituduh radikal loh gitu. Itu. Jadi konsekuensinya panjang yang begini. Dan ini sangat bagus kalau semua membuli Menteri Agama, itu ya memang risiko dia tuh karena salah mengambil posisi di dalam membaca gestur dari milenial. Ya. Oke. Tetapi apapun, meskipun dia blunder atau apapun, kelihatannya dijamin tidak akan di-reshuffle. Tapi soal ini nanti kita bicarakan di bagian lain, Bung Rocky, soal reshuffle. Terima kasih untuk perbincangan kita. Yuk. Terima kasih, Bung. Ersu, good looking.